sebaliknya. Kalau akal manusia kalah oleh nafsunya, justru nafsu yang mengendalikan akalnya, justru nafsu yang menguasai akalnya, maka manusia seperti itu lebih bejat daripada binatang. Pakai jadian enggak sengaja kok. Lo binatang jelek kan pantas, kok binatang nggak punya akal. Lah manusia lo dikasih akal kok nggak mau menggunakan akalnya, lebih bejat daripada binatang. Nah, pengendalian nafsu itu dengan sifat namanya sabar. 1 bulan Ramadan kemarin lanjut kesel gue ngadep terus ketoknya bujur Rika ketoknya bujur Rika ngadep terus-terusan kesel apa orang Quiz. Pertanyaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, satu lagi. Habis ini doa. Apa? Sarung. Oke. Habis ini sarung. Pertanyaan. Quiz. Bentar. Kalau bagus, kalau nggak bagus turun lagi. Quiz. Ya iyalah, kalau nggak bagus ya nggak usah dikasih hadiah. Oke. Bentar. Satu lagi, kita dilatih, kita dididik untuk mempunyai sifat ikhlas. Sifat apa Bapak Ibu? Puasa melatih keikhlasan. Bapak Ibu, adik-adik, para jemaah, puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Gak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang berpuasa itu sendiri. Selain puasa, ibadah apapun bisa diketahui orang, bisa dilihat orang. Bapak Ibu sholat bisa dilihat orang, bisa diketahui orang. Banyak orang tahu. Memang sholat itu amal yang kelihatan. Kalau puasa kan nggak kelihatan, betul? Ya Allah, nggak semangat, betul? Bapak Ibu sedekah bisa dilihat orang, bisa diketahui orang. Memang sedekah itu amal kelihatan kok. Bapak Ibu baca Quran, zikir, ngaji, bisa didengar orang, bisa diketahui orang, banyak orang lihat. Apalagi Bapak Ibu pergi umroh, pergi haji, orang sekampung ikut nganter, selamatannya ngundang orang sekampung, banyak orang tahu. Tapi Bapak Ibu puasa nggak ada yang tahu kecuali Bapak Ibu sendiri sama Allah. Artinya begini, pura-pura ibadah pasti ketahuan kecuali puasa. Kita nggak bisa ibadah pura-pura, itu nggak bisa. Pura-pura sholat, etok sholat, iya caranya sholat kok pura-pura. Kalau takbiratul ihram ngangkat tangannya gimana? Apa ganti jotos ini? Rukuknya ganti kairang, sujudnya ganti gulung-gulung, pasti ketahuan. Ngobrol cewek. Pura-pura sedekah pasti ketahuan. Sedekah kok pura-pura, yang dikeluarkan apa, yang terima siapa, gimana caranya sedekah pura-pura, pasti konangan, pasti ketahuan. Pura-pura haji, ketahuan. Lu mau marah nyanyi haji kok pura-pura, lu mau nyanyi kok haji itu dengan Makkah. Halo paham apa enggak deh? Pura-pura baca Quran, konangan. Baca Quran kok pura-pura, pasti konangan. Itu bukan ayat Quran, tapi dilakukan seperti baca Quran, pasti konangan. Kuntul ya tandur digura embabur. Oh, itu ternyata ono kuntul iya tandur digura kuntul mabur. Jadi baca yang baca Quran lagunya kuntul ya tandur digura embabur. Konangan ketahuan, pasti ketahuan.
Kan orang kita itu suka ke Arab-Araban, gaya bisa bahasa Arab sih no. Anak antum. Padahal isone yang anak antum khair. Ya khair. Anak antum. Ya khair. Ilmu PSI ya khair. Kamu nggak bangga ya jadi orang Jawa? Lah ya kenapa kamu harus antum anak ya khair? Islam datang bukan untuk merubah saya jadi anak, Anda jadi anta, ente, kalian jadi antum, enggak. Kita bisa berislam ala Jawa, ngopo isin dari wong Jawa, isin sampean dari wong Jawa, malu sampe wong Jawa. Lah yo ilmu PSI ya khair. Halo. Orang kita itu suka ke Arab-Araban. Umroh nang Mekah ketinggal wonten papan lakat niku ana tulisane Arab. Alif, terus ya, terus sin, kaf, ro, ya, mim. Kana wong pangarasan iki diwaca kaya Quran kok. Alif, ya, sin, karim. Padahal yang bener nih unine es krim. Nah tulisannya kan alif, ya, sin, es, kaf, ro, ya, mim, krim. Nah kena wong pangarasan diwaca alif, ya, sin, karim. Padahal yang bener halo. Tapi kalau pura-pura puasa orang bakal konangan. Bisa. Tahu lagi. Nikahi kulino ya. Keluar dari rumah sebelum keluar, lambene iki Kak, diusapi nganti garing. Nek perlu diparingi upil sithik-sithik. Ben kaya mobil-mobil ngono lambene. Lah metu teko omah, matake lemes, dan aku gendeyang sempoyongan. Lah kok lemes, Bang? Puasa. Nggak bakal konangan. Maksud saya begini, coba cukup begini waktu ini. Ibadah apapun selain puasa bisa dinilai manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ibadahnya benar apa salah? Ini ibadahnya baik apa buruk, berkualitas apa enggak, sesuai tuntunan syariat apa enggak, bisa dinilai manusia selain puasa. Sholat bisa dinilai manusia. Wah, bapak itu sholatnya khusyuk bener. Kok tahu dari mana? Pelafatannya, gerakan-gerakannya. Pelafatannya fasih. Usan fardal maghribi. Gerakannya Masya Allah. Bacaannya terjadi khusyuk itu bapak. Rukuknya lama, sejam setengah. Sujud top sekali nyosok batuk menolinya. Nah kalau masih itu sholatnya nggak khusyuk. Kalau sholatnya ngawet terus barengan dia cepet banget, mau banget, tuntut jadi guli-guli gendut, tangi cerekal, tuntut jadi guli-guli gendut, cerekal meneh, tuh jadi tuntut jadi guli-guli gendut, salamnya gobek-gobek. Bisa kok dinilai. Sedekah bisa dinilai orang. Wah, itu Pak Kepala Desa hadir beliau. Mana Pak Kepala Desa? Pak Kepala Desa itu benar-benar ahli sedekah. Kok tahu dari mana? Setiap ketemu kiai pasti nyamoni. Contoh. Ya diketahui dari mana? Ya dari kegiatan sosial yang sering dilakukan, dari nominal yang dikeluarkan. Betul-betul anak yatim sedesa disantuni terus, diperhatikan terus sama Pak Kepala Desa, dan dari uang pribadi, bukan anggaran desa.
Bukan hanya anak-anak yatim yang diperhatikan, bahkan janda-janda muda. Benar-benar diperhatikan sama Pak Kepala Desa. Terkenal ahli sedekah, bisa dinilai gitu loh. Nah itu ada orang kaya pelit itu ya, kok bisa dinilai? Orang dia nggak pernah bikin kegiatan sosial, ada masjid dibangun dia juga nggak nyumbang, ada pesantren dibangun dia juga nggak nyumbang, ada anak-anak yatim dia juga nggak perhatian. Pelit itu bisa dinilai. Ngaji kayak gini bisa dinilai. Saya bisa menilai mana yang hadir di sini benar-benar niat ngaji, mana yang sekedar pengen tahu dari dekat Abah Hamzah. Kalau benar-benar niat ngaji, udah dari tadi dengerin, perhatiin, disimak, dipahami, niat mau diamalkan, kelihatan serius. Tapi kalau hanya sekedar pengen deket sama aku, iya sih dari tadi dia merhatiin aku, tapi bukannya dengerin kata-kata aku, dia malah membayangkan dari istri aku. Ada sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Oke, kok kita ini kita turunnya dulu. Halo, halo, bisa dinilai. Maaf, orang haji itu pun bisa dinilai mana yang mabrur, mana yang tidak mabrur, karena memang ada tandanya. Dari mana? Dari perubahan sikap dan perilaku antara sebelum dan sesudah haji. Ada perubahan signifikan ke arah yang lebih baik, jauh lebih baik sesudah haji daripada sebelumnya. Itu tandanya mabrur. Dulu sebelum haji nggak pernah sholat jamaah, pulang haji rajin jamaahnya. Dulu sebelum haji pelit banget, kaya donyane oke ning didekep dhewe, diketep dhewe. Sedulure tangga-tanggane ora iruh rasane babar pisan, ora diparingi weruh rasane babar pisan. Saking pelite, entut wae diwadahi botol. Disedot meneh. Saking pelite, les syukuran selamatan iki gawe berkat cilik. Sego meng sak sendok. Adune mie kreteng sak jumput. Lawuhe telur puyuh disigar dari papat. Saking pelite, pulang haji dadi lolongo. Selamatan berkate wadah durung. Itu berarti mabrur. Halo? Halo? Gue paham orang. Ada ibu-ibu dulu sebelum haji itu angkuh, sombong, kayak dikit aja sombongnya, masya Allah. Mau ke pasar ketemu tetangga disapa, mau kemana bu? Itu nggak jawab, malah melengos, ambil jentik. Kira melakukan biarnya di kawat-kawatnya, mama kayak bilangnya keringking. Ada apa enggak? Ono, wongnya roto lemu. Tahu lah. Pulang haji jadi ajer, sareh, sumeh, serawung, didulur, membaur, gerapiak, semana. Itu tandanya mabrur. Ada kok tanda-tandanya. Tapi kalau puasa, gimana mau menilai? Ayo. Wah, itu bapak-bapak itu ahli puasa. Kok tahu dari mana? Lah tubuhnya kurus banget. Lah apa iya orang kurus ahli puasa itu kurusnya bukan karena puasa, itu karena gizi buruk. Cacingan kok. Lah kalau yang puasa itu tandanya kurus, kasihan yang kayak Pak Lurah, gemuk, berarti tidak pernah puasa. Pas, sadalannya pisan kuwi. Halo? Wah, ibu-ibu itu ahli puasa. Ya kau tahu dari mana? Iya gitu, jalannya miring-miring. Itu bukan karena ahli puasa, teng-tengan. Nah itu puasa terus, itu kau tahu, nggak meludah terus. Sariawan. Gitu loh. Sampai Allah menyatakan as-shaumu li wa ana ajzihi. Puasa itu untukku, aku yang membalasnya. Pahalanya aja privasi. Malaikat nggak tahu, Nabi nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Kita dididik tentang nilai keikhlasan. Di antara tanda ikhlas itu
nggak pengen kedengaran orang, nggak pengen kelihatan orang. Itu ikhlas. Walaupun jasanya besar, nggak harus diperdengarkan, nggak harus diperlihatkan. Paham? Kayak besi bangunan itu pasti ada besinya. Jasanya besar, bangunan bisa berdiri, bisa kokoh, bisa kuat, jasanya besi. Tapi besi nggak pengen memperlihatkan diri. Orang sudah tahu kok jasanya besi. Itu ikhlas. Saya ada jantungnya, kerja terus jantung saya memompa darah ke seluruh organ tubuh saya. Saya berdiri, saya duduk, saya tidur, jantung saya kerja. Walaupun jantung jasanya besar, dia nggak pengen memperlihatkan diri. Misalnya jantung merasa punya jasa besar, pengen memperlihatkan diri, manggon yang kado. Paru-paru punya jasa, pengen memperlihatkan diri, ketok manggon yang bokong. Paru-paru uang. Paham? Maaf, seperti maaf alat kelaminnya bapak-bapak. Itu jasanya besar. Orang yang hadir sekian banyak ini hasil karyanya dia, tapi dia nggak mau menampakkan diri. Mau kelihatan sedikit langsung mendelep. Orang sudah tahu kok karyanya dia. Itu ikhlas. Halo, Ibu Bapak, ikhlas itu maaf. Kayak Bapak Ibu kalau mau ke toilet, mau BAB, buang air besar. Bahasa Inggrisnya the singing. Missing. Bapak Ibu bisa merahasiakan amal itu. Jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Mau berangkat juga nggak bikin pengumuman. Oh, no, nggak missing nggak boleh pengumuman. Pengumuman nanti malam jam 7 saya akan missing. Nggak ada. Itu amal rahasia, itu ikhlas. Ojo nganti krungu wong, ojo nganti kelihatan orang. Begitu berangkat masuk ke toilet, diam-diam. Pintu ditutup rapat, jangan sampai ada lubang yang bisa dilihat dari luar. Ditutup, bahkan kadang pintu gak ono kancingin. Pintu ramo kancingin, anjing nganggo tangan. Nek perlu nganggo sikil. Jangan sampai kelihatan orang. Halo, diborot kapoknya, duduk posisi siap, langsung keran air dibuka. Supaya apa? Supaya keras bunyi airnya, dan aman, tidak terdengar bunyi pret. Itu jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai kelihatan orang. Walaupun keluarnya alot, habis makan jamu gludok, jangan sampai keluar suaranya. Lengeden ojo nganti metu suaranya. Nggak ada orang teriak-teriak, waduh, alot. Nyangnya lengeden bola-bali orang metu-metu. Nggak ada. Itu ikhlas. Bahkan setelah selesai cewek bersih, rapi, tatoan keluar, tetap dirahasiakan amal itu, nggak diceritakan ke orang lain. Orang mau rampung misi dikandang-kandang di bang. Mbak, aku mau metu rolas ya. Misiku metu rolas. Sing walu dulu-dulu, si kakak merental-merental nggak ngomong. Orang gila itu. Wong edian gue. Nono wong amal kok dikandang-kandang wong. Musolane keramike nyonge kabeh kae. Iki padha karo wong ngisi gawe pengumuman. Halo? Halo. Wes. Pertanyaan kan ndi kok nyonge sampai tak ditanya dhewe. Pertanyaan. Wes. Boleh nggak aku mampir ke rumah kamu? Benar. Kamu yang begini minum, kamu nemenin duduk aku di ruang kamu, mungkin. Oh. Ayo, itu yang pengen maju itu naik sini sayang. Nah kamu satu, ya. Nah satu lagi yang cowok ada nggak? Yang cowok. Sebentar itu dulu, adik yang itu dulu. Sama kamu, ya sama kamu. Nah sini, sini. Nah.
Saya minta mic-nya dulu. Izin bapak-bapak yang di panggung, mohon izin. Iya.